Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku, diriwayatkan dalam sebuah hadis, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya. Tatkala si ibu itu berhasil menemukan bayinya di antara tawanan itu, maka si ibu itu pun memeluknya erat-erat ke tubuhnya dan menyusuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada kami, apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Kami menjawab, tidak mungkin, demi Allah. Sementara dia sanggup untuk mencegah bayinya terlempar ke dalamnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sayangnya seorang ibu kepada anak akan membuat ibu itu melindungi anaknya dari segala macam bahaya. Sayangnya seorang ibu kepada anak akan membuat ibu itu mengasihi anaknya sepenuh hati. Sayangnya seorang ibu kepada anak akan membuat ibu itu berusaha keras untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Sayangnya seorang ibu kepada anak akan membuat ibu itu berusaha sekuat mungkin untuk bahkan memenuhi apa yang diinginkan oleh anaknya. Sayangnya seorang ibu kepada anak membuat ibu itu gak tega lihat anaknya susah. Sayangnya ibu kepada anak membuat ibu itu gak tega lihat anaknya sedih, gak mau lihat anaknya nangis. Ibunya selalu ingin melihat anaknya bahagia. Saudara-saudaraku, lalu bagaimana dengan Allah yang rasa sayangnya kepada kita melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak? Harusnya kehidupan ini berjalan mudah buat kita manusia. Harusnya kehidupan ini berjalan gampang untuk kita, para hambanya Allah. Harusnya kehidupan ini begitu membahagiakan buat kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam segala urusan makhluknya, yang menguasai alam semesta ini, begitu sayang kepada kita hamba-hambanya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak. Ketika orang tua menasehati anak-anaknya, biasanya orang tua itu pasti mengatakan, turutilah kata-kata orang tuamu wahai anakku, turutilah nasihat orang tuamu wahai anakku. Karena semua yang ibu katakan, semua yang ayah katakan, ini untuk kebaikan kamu, untuk kebahagiaan kamu. Ibu gak mau lihat kamu susah, ibu gak mau lihat kamu sedih. Nurutlah sama ibu nak, nurutlah sama bapak nak. Saudara-saudaraku, sadarkah kita bahwa sesungguhnya kalimat-kalimat nasihat yang seperti tadi itu yang diucapkan oleh seorang ibu atau orang tua kepada anaknya juga diucapkan oleh Allah kepada kita hambanya. Kalau kita buat dalam dialog imajiner yang kita sarikan dari firman-firman Allah, itu kira-kira Allah bilangnya gini, wahai hambaku, sungguh aku telah ciptakan engkau dalam ciptaan yang paling baik. Sungguh telah aku muliakan engkau dibanding ciptaan-ciptaanku yang lain. Sungguh telah aku lebihkan engkau dibanding ciptaan-ciptaanku yang lain. Sungguh telah aku tundukkan bumi ini untuk melayani kehidupanmu. Aku ingin kau bahagia dalam hidup ini wahai hambaku. Aku ingin kehidupanmu berjalan dengan mudah. Bahkan aku sudah siapkan tempat kembali yang juga baik untukmu di kehidupan akhirat nanti. Nurut deh hambaku, nurutlah engkau sama aku. Ikuti deh aturan aku. Karena semua aturan yang aku buat itu buat kebaikan kamu. Semua perintah yang aku tetapkan dalam kehidupanmu itu pasti untuk kebaikan kamu wahai hambaku. Pasti akan mendatangkan kebaikan dalam hidupmu kalau engkau ikuti itu.
Begitu juga sebaliknya, semua larangan yang sudah aku tetapkan dalam kehidupanmu itu pasti akan mendatangkan keburukan dalam hidupmu, akan mendatangkan kesengsaraan dalam hidupmu, baik hidupmu di dunia ini maupun di kehidupan di akhirat kelak. Percayalah hambaku, nurut deh, maka kehidupanmu akan gampang. Tapi ya Allah, aku udah terlanjur salah nih. Aku udah terlanjur melakukan pelanggaran dari aturan-aturan yang sudah kau tetapkan. Enggak masalah wahai hambaku, enggak masalah. Yang penting sekarang kau datang kepadaku, kau kembali kepadaku, kau minta maaf kepadaku, kau minta ampun kepadaku, aku akan maafkan, aku akan ampuni semua kesalahanmu, dan aku akan berikan kehidupan yang baik sebagaimana yang harusnya kau dapatkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari dialog imajiner yang kita sarikan dari firman Allah ini, bisa kita pahami bahwa bila saat ini kita merasa kehidupan sedang tidak berpihak kepada kita, bahwa saat ini bila kita merasa kehidupan sedang tidak mudah, maka pasti ada yang salah dari kita. Ada yang salah dari cara kita menjalani kehidupan ini. Pasti ada rule-rule yang kita langgar. Maka cara yang pertama yang harus kita lakukan agar kehidupan kembali baik, kehidupan kembali mudah, kita harus balik dulu kepada Allah. Kita harus datang dulu kepada Allah. Kita harus minta maaf dulu sama Allah. Kita harus minta ampun dulu sama Allah. Kita harus tobat dulu sama Allah. Dan ketika Allah sudah memaafkan semua kesalahan kita, Allah pasti akan memberikan kehidupan yang mudah sebagaimana yang harusnya kita dapatkan. Karena sungguh Allah sayang banget sama kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itu sebabnya maka kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim, yang merupakan kalimat untuk memohon ampun kepada Allah, adalah kalimat zikir yang harus selalu kita ucapkan setiap hari. Bahkan harusnya sebagai hamba Allah yang lemah, yang mungkin lebih banyak dosanya daripada benarnya, kita harus membaca kalimat istighfar ini lebih banyak dari yang Rasulullah baca setiap hari. Dalam riwayat dikatakan Rasul membaca kalimat istighfar itu 70-100 kali. Yang kedua, setelah kita kembali kepada Allah, kita minta maaf dan minta ampun. Yang kedua adalah ya udah kita nurut aja. Lakukan saja apa yang Allah mau. Allah sudah perintahkan begini, ikuti. Allah sudah larang, tinggalkan. Karena sebagaimana yang dikatakan dalam dialog imajiner tadi, perintah pasti mendatangkan kebaikan, larangan pasti mendatangkan keburukan. Maka ikutin aja.